Tak seorang pun bisa membayangkan Titanic yang mustahil tenggelam akan menabrak gunung es. Kecuali satu orang, William Thomas Stead. Nggak secara langsung sih, dia nggak tersentak ketika bangun tidur dan memimpikan tenggelamnya Titanic. Tapi, dia menulis cerita pendek berjudul How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic by Survivor, atau tenggelamnya kapal uap di tengah Samudra Atlantik oleh korban selamat pada 3 Maret 1886, 26 tahun sebelum Titanic tenggelam. Yuk kita ulang sejarahnya. Titanic berlayar dari Southampton ke New York pada April 1912 di Laut Atlantik Utara. Kapal ini menabrak gunung es dan kurang dari 3 jam kemudian tenggelam seluruhnya. Dari 2.208 penumpang, cuma 706 yang selamat karena terbatasnya jumlah skoci dan air sedingin es. Kapal penumpang lain, Carpathia, mendengar panggilan darurat itu, menolong korban selamat dan mengangkut mereka ke New York. Cerita pendek yang ditulis William Stead berkisah tentang Thomas, pelaut Inggris yang naik kapal penumpang menuju Amerika Serikat. Suatu ketika, tokoh protagonis itu sadar bahwa jumlah skoci nggak cukup untuk semua orang jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Beberapa hari kemudian, kabut tebal menutupi pandangan. Kemujuran nggak berpihak pada kapal itu dan bertabrakan dengan kapal yang tersesat, sebagaimana Titanic menabrak gunung es. Cuma 200 dari 916 orang berhasil sampai di Amerika Serikat dengan selamat. Karakter utama berhasil selamat dengan meloncat ke dalam air dan memanjat salah satu skoci. Kamu pasti mengira cerita ini akan bikin gusar semua orang di industri perkapalan hingga menambah jumlah skoci di kapal. Tapi sedihnya, ketika diterbitkan, kisah ini sedikit sekali memperoleh perhatian. Bahkan yang lebih tragis, William Thomas Stead ada di atas Titanic saat kapal itu tenggelam, dan dia nggak selamat. Korban selamat yang mengenal Stead bilang Stead selalu ceria dan suka mengobrol ketika makan. Dia memuji desain dan kokohnya kapal itu. Para saksi juga bertutur bagaimana dia menolong ketika kapal telah tenggelam, memberikan jaket keselamatannya ke orang lain. Stead berprofesi sebagai jurnalis dan dalam perjalanan ke New York untuk suatu acara. Salah satu kontribusinya terhadap jurnalisme modern adalah pemakaian ilustrasi dalam tiap artikel surat kabar. Dia juga mengenalkan wawancara surat kabar dan itu masih dipakai sampai hari ini bersama ilustrasi. Tapi ini bukan satu-satunya karya diterbitkan yang memprediksi bencana itu. Morgan Robertson merupakan penulis dan mantan kapten kapal yang menulis cerita pendek serta novel. Novelanya yang paling terkenal adalah The Wreck of the Titan, Bangkai Kapal Titan. Juga dikenal sebagai Futility, Kegagalan. Buku itu ditulis pada 1898, 14 tahun sebelum bencana Titanic. Ini kisah fiktif tentang Titan, kapal laut mirip Titanic yang mengarungi Atlantik Utara. Titan juga melaju secepat Titanic dan punya banyak kesamaan lain, kayak ukuran atau desainnya. Buku itu menggambarkan Titan sebagai kapal yang mustahil tenggelam dan kapal terbesar yang mengarungi laut pada masa itu. Itu juga kata orang tentang Titanic. Kesamaan seram lain adalah terbatasnya jumlah skoci yang dimiliki. Kisah itu terjadi pada bulan April dan saat itulah Titanic memulai pelayaran serta menabrak gunung es. Kisah Titan juga menyebutkan hampir tak seorang pun selamat dalam kecelakaan mengerikan itu. Nggak seperti kisah Stead, protagonis Robertson menempuh jalan lain. Tenggelamnya kapal Titan terjadi di sekitar pertengahan cerita. Jadi, setelah kecelakaan itu, karakter utama melanjutkan kehidupannya. Buku itu kembali disorot setelah bencana Titanic. Bagaimana mungkin orang bisa menggambarkan peristiwa yang akan terjadi hampir 1 dekade kemudian dengan begitu akurat? Banyak orang mulai percaya Robertson bisa meramal masa depan. Tapi kenyataannya, Robertson cuma sangat mengenal kehidupan kapal. Gampang baginya menulis seluk-beluk semuanya tanpa penelitian lebih banyak. Secara realistis, salah satu ancaman terbesar bagi kapal pada masa itu adalah menabrak gunung es atau kapal lain. Kisah berikutnya kedengaran agak misterius. Suatu ketika, Alex Mackenzie mendengar suatu suara yang mengingatkan dia untuk tidak naik Titanic. Tapi saat menoleh, tak seorang pun di sana. Ketika dia melanjutkan langkah, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih keras dan lebih jelas. Dia menganggap serius peringatan itu dan membatalkan perjalanan serta kembali ke Glasgow, Skotlandia, kampung halamannya.
Kakek neneknya nggak begitu senang saat dia pulang lagi karena harga tiketnya sangat mahal. Kekecewaan itu segera hilang ketika mereka mendengar kapal itu menabrak gunung es. John Coffey adalah kru Titanic, tapi dia meninggalkan kapal saat bersandar di kampung halamannya di Queenstown, Irlandia. Suara hatinya memberitahu dia untuk turun dari kapal itu, dan dia melakukannya. Dia baru berumur 23 waktu itu, dan bagi orang seumuran dia, perjalanan ini bisa jadi peningkatan karier dan peluang besar untuk berkembang. Meskipun terjadi tragedi mengerikan itu, dia menandatangani kontrak untuk bekerja di RMS Mauretania cuma beberapa bulan setelah Titanic tenggelam. Begitulah komitmen. Beberapa informasi tambahan mengungkap hal-hal yang mungkin berkontribusi atas tenggelamnya Titanic. Para pembuatnya berkeras kapal itu mustahil tenggelam. Tapi kemudian banyak orang berteori bahwa plat baja kapal itu terlalu rapuh untuk perairan Atlantik yang membeku. Ini bisa menyebabkan paku-paku keling mencuat hingga memungkinkan air laut merembes masuk. Teori lain adalah kemungkinan di lambung Titanic ada kebakaran 3 minggu sebelum pelayaran. Kebakaran itu melunakkan baja hingga memungkinkan gunung es memotongnya kayak pisau panas memotong mentega. Beberapa foto sebelum kapal memulai pelayaran menunjukkan bekas-bekas hitam di lambungnya yang bisa disebabkan oleh kebakaran. Bagaimanapun, gunung es akan menimbulkan kerusakan signifikan, ada maupun tidak ada kebakaran. Sebagian orang menyalahkan desain Titanic. Kapal itu dibangun dengan sambungan besar di bagian dasar yang akan mudah patah saat tabrakan. Tentu saja, semua ini teori. Tapi kita tahu penyebab utamanya adalah gunung es, dan karya Stead serta Robertson harusnya ditanggapi lebih serius. Bagaimanapun, kejadian ini jadi pelajaran untuk masa depan, guna mencegah terjadinya kecelakaan tragis serupa. Omong-omong, kapal laut dan kapal penumpang nggak akan ada kalau bukan karena Thomas Newcomen. Pada 1712, dia menciptakan mesin uap yang menghasilkan energi begitu kuat hingga bisa menggerakkan kapal. Seabad kemudian, pada 1819, kapal uap pertama mengarungi Samudra Atlantik menuju Liverpool, Britania Raya. Kapal itu cuma butuh 29 hari untuk mengarungi lautan. Industri kapal penumpang berkembang pesat pada awal tahun 1900-an saat orang lebih mudah pindah ke Amerika atau pergi berlibur. Seiring berlalunya dekade, pemakaian pesawat terbang lebih disukai karena pesawat lebih cepat dan lebih efisien. Saat ini cukup jarang kapal penumpang yang bertabrakan dengan apapun di perairan terbuka. Teknologi modern bisa mendeteksi apapun yang bisa membahayakan dan bahkan memprediksi badai. Kapal pesiar hari ini seperti raksasa kalau dibanding kapal-kapal di era Titanic. Kapal-kapal modern bisa mengangkut hampir 2 kali lipat jumlah penumpang dan dilengkapi fasilitas yang cuma bisa dibayangkan orang di masa lalu. Kebanyakan kapal pesiar sekarang punya beberapa restoran yang bisa dipilih, beberapa kolam renang, dan ruang game untuk bersantai. Jika ingin keseruan, kamu bisa nonton pertunjukan langsung. Jangan lupa, kapal terkini juga punya landasan helikopter. Kalau mulai merasa sakit, selalu ada dokter kapal yang akan membantu penumpang manapun yang membutuhkan. Dan ukuran kapal-kapal ini akan makin besar. Membandingkan Titanic dengan kapal pesiar sama dengan membandingkan anjing corgi dengan Doberman. Pada masanya, Titanic adalah kapal terbesar dan tercanggih yang bisa diimpikan siapapun. Jadi siapa tahu akan kayak apa masa depan kapal pesiar? Bahkan mungkin seluruh kota akan terapung. Kapalnya pasti akan sangat besar.